Pada saat ini, kemajuan teknologi sangat berkembang pesat. Contohnya yaitu munculnya sebuah teknologi mikroprosesor cerdas yang mampu membantu manusia untuk melakukan kegiatan controlling dan monitoring. Kegiatan pengawasan dan juga pemantauan pada suatu daerah atau area itu dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan menggunakan teknologi. Kira-kira teknologi yang dimaksud itu apa ya? Ya, benar sekali. Teknologi tersebut adalah drone yang saat ini itu sangat marak untuk digunakan. Drone merupakan sebuah kendaraan udara tanpa awak di mana teknologi ini itu dapat diterbangkan menyerupai pesawat terbang yang dapat melewati daratan ataupun lautan tanpa seorang pilot yang harus mengendarai pesawat tersebut. Drone ini berupa wireless sehingga dapat dioperasikan dengan jarak yang jauh. Drone dioperasikan oleh pilot yang berada di daratan dengan menggunakan sebuah remote control untuk menerbangkan dan juga mengontrol gerakan dari drone. Nah, dengan fungsi yang sangat luar biasa tersebut, kira-kira apa aja sih komponen penting di dalam drone? Komponen penting di dalam drone ada yang pertama yaitu flight controller. Di sini fungsinya sebagai pusat saraf dari drone atau sistem kontrol dari drone. Pada flight control ini terdapat sensor seperti sensor tekanan udara dan juga sensor lainnya. Yang kedua ada brushless DC motor. Ini merupakan sistem motor yang fungsinya untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang ketiga ada remote control. Ini merupakan sebuah alat untuk mengoperasikan drone dari jarak jauh. Yang keempat ada frame. Frame merupakan badan dari drone atau tempat melekatnya komponen drone. Yang kelima ada video sender. Ini merupakan alat yang dapat mentransmisikan gambar. Yang keenam ada passive infrared receiver. Nah, ini merupakan sebuah sensor yang dapat menangkap cahaya inframerah yang dipantulkan oleh objek. Yang ketujuh ada GPS atau Global Positioning System. Ini merupakan sebuah sistem yang fungsinya untuk memberikan sebuah informasi mengenai posisi dari suatu objek. Dan yang terakhir yaitu ada motor dan baling-baling. Nah, motor dan baling-baling ini merupakan penggerak dari drone, terutama jenis drone yang memiliki rotor ataupun baling-baling. Berdasarkan bentuknya, jenis drone dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, fixed wing drone. Ini merupakan jenis drone yang menggunakan sayap untuk terbang. Drone fixed wing juga memiliki beberapa bentuk dan ukuran, tergantung pada kegunaannya masing-masing. Dan sumber tenaga dari drone jenis fixed wing ini bisa menggunakan baterai dan ada juga yang menggunakan bahan bakar. Kedua, rotary wing drone atau multicopter. Drone rotary wing ini merupakan jenis drone yang menggunakan baling-balingnya untuk terbang. Multicopter ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, satu baling-baling atau single copter. Model ini mengadopsi model helikopter, kopter yang hanya memiliki satu baling-baling. Dan yang kedua, dua baling-baling atau double copter. Drone ini memiliki dua baling-baling. Biasanya baling-baling ini dipasang di kedua sisi pesawat. Beberapa aplikasi drone pendukung yang harus dimiliki yaitu yang pertama DJI Go, yang kedua DJI GS Pro, ketiga DJI Go 4, dan yang terakhir yaitu drone deploy. Untuk kelebihannya, yang pertama ada kemampuan mengangkat beban yang cukup berat. Yang kedua, membantu mempercepat proses penyemprotan pupuk dan juga pestisida. Yang ketiga, dapat melakukan penyemprotan mengikuti pola pemetaan yang telah disetting di alat kontrol. Yang keempat, sistem kontrolnya didukung oleh sensor cerdas seperti radar sensing dan juga precision spraying. Yang kelima, dapat mengurangi biaya produksi. Dan yang terakhir, dapat menggantikan atau membantu petani yang sudah tua dan kesulitan dalam pengelolaan lahan pertanian. Selanjutnya, ada kekurangan dalam penggunaan drone di bidang pertanian. Yang pertama, dapat menggantikan tenaga kerja manusia sehingga berpotensi dalam meningkatkan angka pengangguran.
Yang kedua, terhambat pada sektor regulasi. Yang ketiga, biaya pengadaan barang yang cukup tinggi dan mahal. Dan yang terakhir, SDM atau sumber daya manusia yang dapat menggunakan terbatas. Proses akuisisi atau pengambilan data menggunakan drone akan diawali dengan pengenalan alat yang digunakan sebagai berikut. Jenis drone yang digunakan yaitu DJI Phantom 4 Pro yang terdiri dari 4 baling-baling, 1 buah baterai yang sudah di-charge, remote control, HP sebagai display, dan kabel USB untuk komunikasi remote control dengan display. Sekarang, kita akan melakukan persiapan agar drone ini bisa terbang. Langkah pertama adalah memasang baling-baling di pesawat. Pastikan baling-baling terkunci dengan baik. Pastikan warna yang terdapat di baling-baling telah sesuai dengan warna yang ada di drone. Kemudian, memasang kabel USB di handphone dan sambungkan dengan remote. Buka perangkat lunak DJI Go di handphone dan sambungkan perangkat dengan remote. Kemudian, lakukan setting kalibrasi ilmu dengan langkah sebagai berikut. Pastikan pengaturan berada di ilmu calibration. Start untuk memulai. Sesuaikan posisi drone dengan tampilan display. Jika proses kalibrasi sudah selesai, posisikan drone seperti semula. Lalu, kembali ke setting kamera, kemudian kita akan melakukan kalibrasi pada kompas. Pastikan pengaturan sudah berada di kalibrasi kompas. Kemudian, pastikan drone sesuai dengan putaran yang ada di tampilan display. Selanjutnya, lakukan kalibrasi pada gimbal dengan langkah sebagai berikut. Pastikan pengaturan sudah berada di kalibrasi gimbal. Kemudian, klik OK untuk memulai. Tunggu sampai kalibrasi gimbal selesai. Jika sudah selesai, kemudian klik OK. Setelah kita pastikan pesawatnya bisa terbang dengan baik, langkah berikutnya adalah membuat rencana misi terbang di perangkat lunak drone deploy yang terdapat pada handphone. Buka aplikasi drone deploy, kemudian pastikan drone deploy sudah tersambung dengan pesawat. Tentukan area pemotretan dengan luasan sekitar 2 hektar. Kemudian tentukan parameter akuisisi yang terdiri dari membuat DSD 5 cm, overlap 70%, dan sidelap 60%. Setelah parameter akuisisi ditentukan, sekarang kita siap memulai misi untuk terbang. Setelah misi terbang selesai, kita harus memeriksa kualitas foto. Apakah fotonya tajam atau tidak, dan semua lokasi terpotret atau tidak. Setelah kita pastikan fotonya tajam dan semua lokasi terpotret, maka misi kita berhasil. Selanjutnya, foto-foto tersebut akan diolah di software foto udara.